Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wa qalu, dan orang-orang Yahudi Nasrani itu berkata, kunu hudan aw nasara, jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, tahtadu, kalian pasti mendapatkan petunjuk. Qul bal millata Ibrahim, qul katakan, bal millata Ibrahim, ya, ikutilah millah, agama Ibrahim, hanifa, yang lurus, yang dalam kebenaran. Wa ma kana minal musyrikin, ya, dan bukan karena dia Ibrahim, ya, menjadi minal musyrikin, bagian dari orang-orang yang musyrik. Mereka orang Yahudi berkata, jadilah kalian, jadilah kamu, ya, penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Ya, katakan tidak, sekali-kali tidak. Bal millata Ibrahim, tetapi yang mengikuti agama Ibrahim itulah yang lurus, ya, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ya, Ibnu Abbas berkata apa? Ibnu Sariyah itu seorang tokoh Yahudi, ya, berkata kepada Rasulullah, tidak ada petunjuk ataupun hidayah kecuali kami mengikutinya. Jadi ikutilah kami, hai Muhammad, ya, agar kamu mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi dia malah bilang pada Nabi Muhammad suruh ngikutin dia. Ya, karena apa? Dia bilang nggak ada petunjuk, nggak ada hidayah kecuali jika mau mengikuti dia. Ya, ini kata Ibnu Sariyah, itu seorang tokoh Yahudi. Ya, kemudian apa? Agar kamu mendapatkan petunjuk. Nah, itu kata Ibnu Sariyah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh ngikutin dia, Ibnu Sariyah. Kaum Nasrani juga mengatakan hal yang sama. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini, ya. Jadilah kamu Rasul ini saya katakanlah tidak, kami tetap mengikuti agama Ibrahim yang lurus, karena Ibrahim tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Allah. Jadi mereka itu tetap mempertahankan sikap keras kepala mereka itu kepada masing-masing kelompok, menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar. Ya, Yahudi dan Nasrani seperti itu, ya, menganggap paling benar. Qulu amanna billah, qulu, katakanlah, ya, orang-orang mukmin, katakanlah, amanna, kami beriman kepada Allah, billah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang Al-Quran, ya, yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan juga yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishak, dan Ishak juga, wa Yakub, dan Yakub, wal asbat, dan anak cucu Yakub, wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Musa, yaitu kitab Taurat, wa Isa, dan juga kepada Isa, wa ma utiya nabiyun, Isa yaitu Injil, dan apa yang diberikan kepada para nabi, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, la nufarriqu baina ahadin, la nufarriqu, dan kami tidak beda-bedakan, baina ahadin minhum, di antara salah satu dari mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk, ya, muslimun itu orang-orang yang muslimun, orang yang tunduk berserah diri kepada Allah, ya, wa nahnu lahu, dan kami adalah kepada Allah kami tunduk ataupun berserah diri. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, ya, dan juga kepada yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada siapa? Musa, Isa, yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu dari Tuhan mereka. Kami tidak beda-bedakan, la nufarriqu, kami tidak beda-bedakan seorang pun di antara mereka, karena kami tetap berserah diri.
Fa in amanu bimisli ma amantum, fa in amanu, dan jika amanu, ya, mereka yaitu Yahudi dan Nasrani beriman, bimisli ma amantum, seperti kalian apa yang kalian imani, kalian beriman, bihi dengannya, faqadih tadau, maka sungguh mereka telah dapat petunjuk. Wa in tawallau, tapi jika mereka itu berpaling, ya, dari iman kepada Nabi dan kitabnya, fa innama, sungguh ia, hum fi syiqaq, mereka berada dalam permusuhan. Fasayakfikahumullah, ya, maka Allah akan mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi maka jika mereka itu telah beriman sebagaimana yang kamu imani, mereka itu telah mendapatkan petunjuk. Tapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu, ya Muhammad. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad, Allah mencukupkan terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Sibghatullah. Nah, ini adalah sibghah. Sibghah itu apa? Sibghatullah. Sibghah Allah. Ya. Sibghah Allah itu artinya celupan Allah. Itu maksudnya adalah agama Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya. Dan siapa tidak tahu siapa yang ahsan, lebih baik minallah sibghah, dari Allah celupan ataupun warna agama itu, wa nahnu lahu abidun, dan kami kepada Allah kami orang-orang yang menyembah. Ya, sibghah Allah, sibghah Allah, sibghah Allah itu artinya apa? Agama, celupan agama Allah, celupan Allah, maksudnya itu agama Allah. Ini menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata ketika itu Rasulullah bersabda, sungguhnya Bani Israel bertanya, "Hai Rasul, adakah Tuhanmu membuat sibghah?" Nah, celupan. Musa menjawab, "Bertawakallah kepada Allah." Karena itu Tuhannya mengabarkan penjelasan Nabi Musa tentang sibghah, tentang apa? Sibghah kepada kaumnya. Musa berkata, "Ya, aku mencelup beberapa warna merah, putih, dan hitam. Semua warna hasil celupan kami." Lalu turunlah ayat ini. Sibghah itu artinya celupan. Jadi sibghah Allah itu celupan Allah, yang berarti iman kepada Allah yang tidak disertai dengan kemusyrikan. Ya, bisa juga diartikan fitrah ataupun agama Allah, fitrah. Yakni peganglah agama Allah, di mana Dia menciptakan kalian. Ya. Memegang agama Allah ini menghendaki untuk apa? Melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Amalan tersebut itu terkait dengan zahir maupun batin. Memegang akidah Islam di setiap waktu, ya, sehingga hal tersebut itu menjadi sibghah dan sifat yang melekat pada diri seseorang. Jika sudah melekat, tentu kita akan senantiasa apa? Tunduk pada perintahnya dengan sikap rela, cinta, ya, dan pilihan sebagai pilihan, bukan karena terpaksa. Itu kalau sudah sibghah, ya. Jadi pengamalan ajaran Islam pun menjadi tabiat dirinya, seperti celupan yang berupa warna pakaian sebelumnya yang diperumpamakan Musa tadi. Dirinya akan memiliki akhlak mulia, amalan yang indah, mendahulukan perkara yang utama. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan rasa takjub yang membuat orang-orang berakal terpesona. Apa itu? Siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Gitu. Ya, ini tidak ada yang dapat merubah orang lain sehingga menjadi indah dipandang selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengetahui kehebatan sibghah Allah, coba bandingkan antara seorang hamba yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar
tentu akan membekas dalam dirinya rasa tunduk, ya, baik dari hati maupun anggota badannya kepada Allah. Ia senantiasa memiliki sifat mulia, ya, jujur, banyak kebaikannya, sedikit bicara, banyak berbuat, ya, tidak berlebihan, ya, itu berbakti pada orang tua, silaturahim, ya, dan lain sekali, masih banyak lagi. Itu bandingkan, ya, itu semua tadi bandingkan dengan orang yang jauh dari syariat Allah, akhlaknya buruk, ya, suka berdusta, khianat, suka nipu, buruk ucapannya, tindakannya, tidak ikhlas kepada Allah dan tidak suka berbuat ihsan kepada orang lain. Jadi ayat ini itu menerangkan tentang bagaimana memperoleh sibrah ini, yaitu dengan melaksanakan dua asas, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah, ya. Jadi mengapa diambil kesimpulan demikian? Ini karena apa? Ibadah itu adalah istilah untuk semua perkara yang dicintai Allah dan yang diridhoinya berupa ucapan, amalan yang nampak maupun apa tersembunyi. Jadi hal itu tidak akan diperoleh kecuali dengan mengikuti yang dicontohkan Rasulullah, ya. Sedangkan arti ikhlas itu adalah tujuan seseorang hamba dalam melakukan semuanya itu untuk mencari keridhaan Allah. Jadi ini adalah ibadah. Qul atuhajjunana fillahi, ya, katakan ya Muhammad, atuhajjunana, apakah kalian tidak berdebat dengan kami fillah, ya, tentang Allah, wa huwa rabbuna, dan dia Tuhan kami, wa rabbukum, dan Tuhan kalian semua, walana a'maluna, perbuatan-perbuatan kami, walakum a'malukum, dan bagi kalian adalah perbuatan-perbuatan kalian, ya. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami adalah orang-orang yang tulus ikhlas beribadah kepada Allah. Katakanlah Muhammad, apakah kamu tidak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, ya, bagi kami adalah amalan kami dan bagi kamu adalah amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Am taquluna inna Ibrahima, atau kalian orang Yahudi dan orang Nasrani itu berkata, inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, wa Ishak dan Ishak, wa Yakub dan Yakub, wal asbat dan anak cucu Yakub, kanu hudan au nasara, mereka telah menjadi orang Yahudi atau Nasrani. Qul, katakanlah, antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih mengetahui atau Allah yang lebih mengetahui? Wa man adlamu mimman katama, dan siapa yang lebih zalim, mimman katama, dari orang yang menyembunyikan dari manusia, syahadatan indahu, persaksian di sisi Allah, sisinya, minallah, dari Allah, wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai amma tak malu, dari apa-apa yang mereka kerjakan. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata kepada Ibrahim, ya, berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak cucunya adalah penganut Yahudi, ya. Katakanlah, kamu tidak lebih tahu dari atau Allah, kamukah yang lebih tahu dari Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian kepada Allah? Ya, persaksian Allah itu apa? Persaksian Allah yang tersebut di dalam Taurat dan Injil bahwa Nabi Ibrahim, anak cucunya itu bukan penganut Yahudi, Nasrani, bahkan Allah mengutus Nabi Muhammad. Artinya apa? Apakah kamu lebih tahu ataukah Allah? Itu artinya Allah lah yang lebih mengetahui, dan Allah sendiri yang telah membebaskan Ibrahim dari kedua agama itu. Jadi Ibrahim bukanlah orang Yahudi atau orang Kristen, bukan. Jadi ada firman Allah sebelumnya itu. Tilka ummatun qad kholat, itulah umat kelompok manusia. Qad kholat, yang sungguh telah berlalu, laha makasabat, baginya pahala kebaikan, makasabat yang telah dia usahakan, dan bagi kalian pahala apa
yang kalian usahakan. Walatus aluna, dan tidaklah ditanya kalian nanti amma tentang apa kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Itulah umat yang telah berlalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu apa yang telah kamu usahakan pula. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban ya tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, dieling-eling selawase urip.